dengan Kak Perdana. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 yang terintegrasi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 yang judulnya pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, masih ingat nggak apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang dihasilkan dari suatu sumbernya. Getaran di udara yang dihasilkan dari sumbernya. Nah, bunyi itu mempunyai sifat bisa dipantulkan dan juga bisa diserap. Gitu ya, bisa dipantulkan, bisa diserap. Nah, kalau bunyi terkena benda yang keras, maka bunyi akan dipantulkan. Tapi bila bunyi terkena benda yang lunak, maka bunyi akan diserap. Seperti itu. Contoh yang pertama dulu. Bunyi terkena benda yang keras. Benda keras itu apa aja contohnya? Contohnya seperti meja, dinding, kursi, kaca, itu ya benda-benda yang keras ya. Nah, misalnya kalian ngomong di depan dinding, maka suara kalian akan keras gitu. Lalu bila bunyi yang terkena benda lunak, contoh benda lunak tuh contohnya kayak kain, benang wol, lalu karpet, karet, dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh benda lunak. Kalau bunyi terkena benda yang lunak, maka bunyi akan diserap. Contohnya kalian berteriak di dalam bantal gitu. Nah, suara kalian akan kecil, terdengarnya sangat kecil gitu ya. Itu contohnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pemantulan bunyi. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3 macam. Yang pertama, bunyi memperkuat bunyi asli gitu ya. Contohnya misalnya kalian sedang nyanyi di kamar mandi, ada yang suka nyanyi di kamar mandi. Nah, itu suaranya kenapa kok bisa keras? Karena kamar mandi itu ruangnya tertutup dan sempit, jaraknya nggak nyampe 10 meter. Nah, kalau suara yang nggak nyampe 10 meter itu maka bunyinya akan semakin keras, semakin keras itu ya. Oke, yang kedua itu ada yang namanya gaung atau kerdam. Nah, itu bunyi yang suaranya terdengar hampir bersamaan dengan suara asli. Contohnya di bioskop, di ruangan bioskop itu ruangan besar, tapi kan jaraknya hanya sekitar 10 sampai 20 meter itu ya. Jaraknya sekitar itu untuk menghasilkan bunyi gaung. Nah, makanya kalau di bioskop dindingnya itu dilapisi dengan karpet atau kain. Jadi suaranya akan terperangkap di dalam, di luar nggak kedengeran, seperti itu ya. Itu contohnya bunyi gaung itu ada di bioskop. Atau contoh lain lagi di aula yang besar, seperti itu. Maka suaranya akan terdengar, ada yang mengikuti suara kita, tapi terdengar hampir berbarengan, seperti itu. Oke, yang terakhir, yang ketiga ada yang namanya gema. Kalau gema ini bunyinya setelah bunyi asli muncul. Tuh, jadi misalnya kita ngomong, ada yang mengikuti kita ngomong. Contohnya kita bilang hai, lalu terdengar suara hai. Nah, seperti itu contohnya. Itu ya. Kalau di gema ini jaraknya itu sekitar lebih dari 20 meter. Pokoknya di tempat yang sangat luas. Contoh tempat yang sangat luas, contohnya di pegunungan, di perbukitan, di tebing-tebing. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau kalian berteriak di gunung, kalian teriak di tebing, itu nanti suaranya ada yang mengikuti suara kalian. Jangan takut, itu bukan suara siapa-siapa, tapi suara kalian yang dipantulkan kembali. Itu ya contohnya untuk yang gema. Oke, nah itu tadi ada beberapa macam contoh pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi dipantulkan akan semakin keras. Lalu yang kedua ada yang namanya gaung, ada yang namanya gema gitu ya. Ada 3 macam pemantulan bunyi. Nah, setelah ini tugasnya kalian coba di rumah kalian cari benda-benda seperti ember, piring, kaleng, atau gelas. Nah, kalian coba pukulkan benda itu di dalam ruangan. Bisa di kamar, bisa di kamar mandi, atau di dapur, boleh. Kalian coba pukul, kalian dengarkan, kalian amati kira-kira bunyinya seperti apa. Bandingkan dengan kalian memukul benda-benda tersebut di luar ruangan. Bisa di halaman rumah, bisa di lapangan, kalian coba pukul. Kira-kira bunyinya akan seperti apa? Lalu kalian buat kesimpulannya. Kesimpulan bunyi kalau di ruangan, di dalam ruangan seperti apa? Kalau bunyi di luar ruangan seperti apa? Seperti itu ya. Itu tadi tugasnya. Oke. I think enough penjelasan dari kakak.
Habis ini kalian belajar lebih giat lagi, jaga kesehatan, ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, see you in the next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.